Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Sangga Timur, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru peserta workshop implementasi kurikulum Merdeka Mandiri Belajar di SMA Negeri 1 Sangga Timur. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak. Sebelum kegiatan pemberian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Kasih Kurikulum SMA Kemendikbud Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan hormat kami persilakan Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan pernyataan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kasih Kurikulum yang sama-sama kita hormati, Bapak Ibu guru, para peserta workshop yang baru saja, kita sampaikan selamat datang kepada Pak Kasih. Terima kasih hari ini bisa hadir di tengah-tengah kita. Tadi sempat kita bertanya Pak, mudah-mudahan Pak Kasih bisa hadir gitu, karena informasinya Bapak di Jakarta. Alhamdulillah hari ini sore ini kita bisa bertemu langsung dalam rangka workshop, dan ini yang sangat kita tunggu Bapak Ibu, materi yang akan dibawa oleh Pak Kasih. Ini yang materi yang sangat esensial, sehingga nanti pada pelaksanaannya di lapangan kita bisa melaksanakannya dengan baik. Bapak Kasih yang saya hormati, mohon perkenannya Bapak untuk menyampaikan materi. Teman-teman ini betul-betul bingung dengan apa materi yang kurikulum yang ini. Jadi mudah-mudahan ada seluruh materi yang diberikan hari ini memberikan pencerahan kepada kami dan semangat kepada kami untuk bergerak maju, meningkatkan pendidikan di sekolah. Demikian kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu peserta workshop yang saya hormati, dengan semangat pagi, mari kita bersama-sama mengikuti kegiatan workshop dengan materi konsep penerapan IKM Mandiri di sekolah dan langkah-langkah penerapan. Dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Yang Terhormat Bapak dari Kasih Kurikulum SMA Kemendikbud Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Budi Susanto, SPD MPD MU. Yang hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMA 1 Sangga Timur, Bapak Ibu guru peserta workshop implementasi kurikulum Merdeka SMA Negeri 1 Sangga Timur. Alhamdulillah segala puji bergantung atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah pada sore, ya kita bilang sore aja ya. Sehingga alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa hadir di sini, teman-teman sekalian. Barangkali rekan-rekan mungkin sudah dari pagi. Alhamdulillah, rekan-rekan sekalian, mungkin dari pagi tadi teman-teman sudah ada di sini untuk kegiatan dimaksud. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini rekan-rekan sekalian menjadi tonggak membentuk kita melakukan perubahan, perbaikan, dan juga sekaligus memberikan kontribusi buat anak kita, buat dunia pendidikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat sebagai amal kebaikan kita, sebagai amal soleh,
karena tidak ada amal baik yang bisa kita lakukan kecuali kalau kita niatkan, maka insya Allah akan menjadi kebaikan. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada lidah Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Ya, betul sekali di kurikulum merdeka dan strategi implementasinya. Mengapa kita berubah kurikulum merdeka? Apa berbeda kurikulum merdeka dengan K13 dan hal penerapan pembelajaran? Baik, jadi teman-teman sekalian, sebagian saya akan ini jawab dan sebagian kita nanti bahas di situ. Apa bedanya kurikulum merdeka dengan kurikulum 2013? Ada beberapa perbedaannya, ya. Yang pertama dari segi ruh merdeka. Ya. Jadi dari segi ruh merdeka, kurikulum merdeka berbeda dengan kurikulum 2013. Di mana bedanya? Jadi kurikulum merdeka dari segi kemerdekaan peserta didik. Salah satu contohnya misalnya anak-anak ketika akan naik nanti ke kelas 11, karena anak-anak di kelas 10, teman-teman sekalian, tidak ada jurusan. Tidak seperti kurikulum 2013 yang kelas 10 anak-anak sudah dikelompokkan ke dalam jurusan-jurusan IPA, IPS, bahasa. Di kurikulum merdeka begitu kelas 10 anak-anak tidak ada jurusan. Mereka kelas 10 umum, kelas 10 1, 10 2, 10 3 dan seterusnya. Tidak ada 10 1, IPA 1, IPA 1, 10, IPA 2, 10, IPS 1, tidak ada. Jadi umum semua, itu kelas 10 kurikulum merdeka. Nanti di kelas 11, apakah anak-anak kemudian mengambil jurusan? Tidak. Anak-anak memang naik ke kelas 11, tetapi mereka hanya mengambil mapel sesuai dengan minat mereka pada kelompok jurusan yang mereka minati. Jadi teman-teman bedakan antara jurusan dengan kelompok mapel, ya. Kalau kelompok mapel, memang ada kelompok mapel IPA, kelompok mapel IPS, dan kelompok mapel bahasa. Kelompok mapel IPA di kanan, kelompok mapel IPS di kiri, kelompok mapel bahasa di tengah. Nah, ketika kelompok mapel ini, teman-teman sekalian, itu nanti anak-anak kita yang naik ke kelas 11, mereka bisa melakukan dua hal. Pertama, anak-anak yang cenderung cita-citanya nanti kuliah misalnya jurusan IPA, ngambil teknik, kedokteran dan lain-lain, bisa langsung fokus mengambil mapel-mapel yang konsentrasinya di IPA. Nah, tapi dia bukan mengambil jurusan. Ya. Sementara anak-anak yang barangkali cita-citanya ingin mengambil ingin kuliah di sarjana fakultas ekonomi, ingin kuliah di sarjana hukum, fakultas hukum dan seterusnya, mereka langsung bisa mengambil jurusan IPS. Atau anak-anak kita yang berbakat di bidang bahasa dan ingin mendalami bahasa nanti saat kuliah, mereka bisa mengambil fokus mapel yang ada di mapel kelompok bahasa. Nah, kalau anak-anak punya pikiran gaduh-gaduh, anak-anak pikirannya, oh nanti saya kuliah di kedokteran, tapi alternatif kedua saya ingin kuliah juga di ekonomi. Maka alternatif ketiga ini, anak-anak boleh mengambil sebagian mapel IPA, boleh sebagian dia ngambil mapel IPS. Jadi misalnya kan dibatasi jumlah mata pelajaran diambil kan, misalnya anggaplah dari 15 mapel itu, ya setengahnya diambil, ada mapel umum nanti, ada misalnya 10 atau 7 mapel umum, kemudian sisanya ada 15. Nah 15 ini bisa dibagi dua, barangkali 3 untuk mapel IPA diambil, kemudian 3 untuk mapel, ada 2 untuk mapel IPS. Sama dong jadinya anak ini ngambil mapel jurusan IPA, jurusan IPS, sama dong dengan jurusan waktu kurikulum lama. Beda. Apa bedanya Bapak Ibu? Bedanya adalah kalau kurikulum 2013, anak-anak harus memutuskan di mana dia harus duduk. Kalau dia ngambil jurusan IPA, maka mau tidak mau, suka dia tidak suka nggak suka, dia wajib mempelajari seluruh mapel yang ada di jurusan IPA. Di situ kan ada matematika, fisika, kimia, biologi, ada peminatan matematika dan seterusnya kan. Nah, begitu juga anak-anak kita yang ngambil jurusan IPS, mau tidak mau, suka nggak suka,
dia harus mengambil mapel IPS. Dia harus mengambil apa? Ekonomi, sejarah, sosiologi, apalagi geografi dan seterusnya. Nah, padahal rekan-rekan sekalian, anak ini barangkali dia tidak menginginkan mapel tertentu di kelompok IPA, ataupun dia tidak menginginkan atau tidak berminat di mapel tertentu di IPS. Tapi karena dia sudah mengambil jurusan IPA, mau tidak mau dia harus ambil. Anak yang sudah mengambil jurusan IPA, dia sebenarnya nggak suka fisika, tapi karena dia sudah menetapkan diri yang mengambil IPA, maka suka nggak suka dia harus tetap dulu belajar mata pelajaran IPA. Itu kalau kurikulum lama begitu kan? Begitu juga kurikulum IPS, kurikulum lama di jurusan IPS, ya, mapel yang ada di jurusan IPS wajib dia tembus semuanya. Tetapi bedanya dengan kurikulum baru, rekan-rekan sekalian? Kalau kurikulum merdeka ini, anak-anak diberikan kemerdekaan. Boleh dia ngambil sebagian IPA yang dia sukai, mana yang dia sukai. Saya nggak mau fisika katanya, udah nggak usah belajar fisika, cukup dia belajar biologi, terus kimia atau mapel lain yang dia sukai di IPA. Terus dia suka lagi di IPS itu ada beberapa mapel IPS. Saya tak mau belajar akuntansi, saya nggak bisa hitung katanya. Saya mau ambil sejarah, saya mau ambil geografi, saya mau ambil sosiologi, ngambil ekonomi, atau ngambil apa. Maka anak-anak boleh ngambil sebagian IPA, boleh juga sebagian IPS. Nah, inilah yang disebut dengan merdeka belajar. Anak-anak diberikan kemerdekaan, keleluasan untuk memilih mata pelajaran sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi ingat Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, bukan mengambil jurusan. Paham? Sekali lagi, anak-anak kita bukan mengambil jurusan. Kalau dia mengambil jurusan IPA, maka seluruh pelajaran di paket IPA itu, paket yang ada di mapel yang ditawarkan, ya, paket mata pelajaran yang sekian banyak di jurusan IPA, wajib dia tembus, suka dan suka dia dengan jurusan itu. Ada 1-2 mapel yang dia gak suka di situ, tetap dia harus tembus. Tapi kalau kurikulum merdeka ini, dia boleh, ya. Makanya anak-anak nanti tinggal memilih apakah dia hanya fokus ke mapel IPA saja yang dia suka, ataukah dia fokus saja ke mapel IPS saja yang dia suka, ataukah dia nyampur nanti sebagian yang ambil IPA, sebagian yang boleh ngambil. Paham Bapak Ibu? Oh, belum paham, bingung. Jadi Bapak Ibu, anak-anak tidak mengambil jurusan. Nanti di struktur kurikulum yang ada di kurikulum baru itu, kurikulum merdeka itu, ada mapel-mapel umum, ada agama, ada pendidikan Pancasila, berkait berubah jadi pendidikan Pancasila. Terus ada matematika, kalau nggak salah saya lupa ya. Jadi ada mapel-mapel umum termasuk sejarah. Sejarah yang nanti menjadi pelajaran umum, pelajaran wajib dipelajari oleh seluruh anak. Jadi mapel-mapel umum ini seluruh anak wajib menempuh mapel umum ini. Nah, sisanya baru ada mapel sesuai dengan kelompoknya. Ada mapel kelompok IPA, ada mapel kelompok IPS, ada mapel kelompok bahasa. Kelompok IPA itu ditambah lagi. Jadi matematika sudah wajib untuk seluruhnya. Tapi kemudian di luar matematika itu ada yang bukan peminatan, kelompok namanya, kelompok mapel. Ya. Bedakan ibu bapak ya, bukan peminatan, tapi kelompok mapel. Kalau kurikulum lama namanya peminatan, di mana dia menyukai belajar tersebut. Tapi kalau ini kelompok mapel IPA, maka anak-anak mengambil mapel yang ada di IPA tersebut. Kalau dia mau fokus IPA saja yang dia mau ambil, dia hanya fokus mendalami karena dia suka mapel IPA, bakatnya di situ, maka boleh dia ambil mapel yang fokus pada IPA. Di situ ada biologi, fisika, kimia, ada matematika lanjut, ada informatika, kalau tidak salah. Kalau dia ngambil IPS, maka di situ ada. Kalau dia ngambil mapel-mapel yang ada di kelompok IPS, karena dia mau fokus di situ, boleh dia ngambil di situ mapel-mapel IPS. Ada ekonomi. Kalau sejarah umum ya, dia sejarah dipelajari oleh seluruh anak. Ya, ada ekonomi, ada sosiologi, ada apa lagi? Geografi, betul.
dan seterusnya. Ya. Kemudian yang bahasa, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian ada mapel bahasa asing. Bahasa asing di sini di kurikulum baru, di sana langsung tercantum nama-nama bahasanya. Ada bahasa Arab, ada bahasa Jerman, ada bahasa Prancis, ada bahasa Mandarin, dan guru dan sekolah dapat menyediakan salah satu dari bahasa asing tersebut sesuai dengan kemampuan sekolah. Jadi kalau sekolah misalnya Anda mampu menyediakan bahasa Jepang, ada guru bahasa Jepang yang tersedia di situ, sudah tawarkan bahasa Jepang sebagai bahasa mapel yang ditawarkan kepada anak-anak bidang minat peminatan atau bidang mapel bahasa, kelompok-kelompok bahasa. Ada kelompok ya bahasa Inggris lagi. Ini yang pertama ya. Ini tadi pertanyaannya bedanya ya. Perbedaan kedua Bapak Ibu sebentar ya. Perbedaan kedua dari mapel dari kurikulum baru ini dengan kurikulum lama yang cukup 2 aja, masih banyak tapi saya cukup 2 nanti untuk berikan kesempatan yang lain bertanya ya. Yang kedua bedanya Bapak Ibu, kalau kurikulum lama kegiatan intrakurikuler itu menjadi kegiatan wajib dan itu adalah satu-satunya kegiatan yang menjadi kegiatan inti dalam proses pembelajaran yang diakui, yang bisa diklaim oleh guru untuk tunjangan sertifikasinya. Tetapi kalau di kurikulum baru, teman-teman sekalian, di samping guru-guru, di samping Bapak Ibu mengajar mata pelajaran intrakurikuler, yaitu kegiatan yang Ibu lakukan, Bapak lakukan di dalam kelas, itu adalah proses intrakurikuler. Maka Bapak Ibu juga wajib membimbing anak-anak di luar kelas yang disebut dengan co-kurikuler. Nah, kegiatan pembimbingan di luar kelas inilah yang disebut dengan proyek penguatan profil belajar Pancasila. Kalau dulu Bapak Ibu, kalau kurikulum lama, kan kita biasanya, apalagi guru-guru kita agak malas kita menyiapkan bahan-bahan untuk kegiatan di luar kelas. Biasanya kita hanya fokus mengajar saja, teori saja. Tetapi di kurikulum baru besok, Bapak Ibu, sudah ada jatahnya di kurikulum itu berapa jam yang harus Bapak Ibu tempuh mengajar di dalam kelas sebagai kegiatan intrakurikuler, berapa lagi sisanya sebagai porsi Bapak Ibu membimbing di luar kelas. Dan membimbing di luar kelas itu yang disebut dengan proyek penguatan profil belajar Pancasila. Jadi inilah bedanya ya. Dan Bapak Ibu membimbing di luar kelas itu bisa diklaim, bisa diakui sebagai jam mengajar ibu-ibu untuk keperluan usulan sertifikasinya. Kalau dulu kan nggak bisa ya, Bapak Ibu mengajar proyek di luar kelas itu sudah masuk dari mapel yang Bapak Ibu mampu di dalam kelas itu. Jadi misalnya kalau ngajar 4 jam di dalam kelas, ya sudah 4 jam itu kalau Ibu berminat mengadakan proyek di luar kelas, Bapak Ibu buatkan 1 jam dan itu sudah masuk dan tidak dihitung. Nah, tapi kalau sekarang langsung nampak, langsung muncul, ini Anda guru harus mengajar sekian jam untuk intrakurikuler ajar dan kelas. Anda guru sisanya dari yang intrakurikuler itu Anda harus mengajar co-kurikuler, yaitu kegiatan penunjang sekolah atau kegiatan penunjang kelas yang itu harus dilakukan di luar kelas. Dan itu sekali lagi bisa digunakan untuk mengklaim jam mengajar untuk keperluan usulan sertifikasi. Nah, 2 itu saja barangkali beberapa di antara contoh perbedaan kurikulum lama dan kurikulum baru. Dari segi istilah, banyak sekali istilah-istilah yang berbeda. Ya, ada misalnya kalau istilah, kalau dulu penilaian kurikulum lama, ya kurikulum baru ini namanya asesmen. Kalau dulu ada KKN, di kurikulum baru tidak ada KKN, diganti dengan KKTP karena cara memilihnya berbeda, cara menilainya berbeda. Kalau dulu kurikulum lama misalnya Bapak Ibu ujian penilaian tengah semester ya, mid semester, penilaian tengah semester, sekarang ini namanya sematif tengah semester. Kalau dulu penilaian akhir semester namanya sekarang ganti lagi namanya sematif akhir semester. Kalau dulu ulangan harian sekarang namanya penilaian formatif. Kalau dulu nilai ulangan akhir namanya sumatif, ulangan harian namanya formatif.
karena SMARTIP itu lebih mengarah kepada menguji kemampuan anak secara komprehensif, secara keseluruhan. Kalau formatif menguji kemampuan anak untuk lihat perkembangannya. Jadi menguji kemampuan, misalnya ibarat orang mau menguji kursus pakai sepeda motor, kita ajari anak cara pegang kopling, pegang stang, dan ngerem dan melaju, itu aja. Itu mata pelajaran satu bagian, satu bab saja dulu. Dan kita ingin uji kemampuan anak memegang rem, memegang kopling dan menghidupkan, menstarter motornya. Maka itu hanya pelajaran, sebagian saja pelajaran. Kita ingin uji anak-anak, maka itulah yang disebut dengan ujian formatif. Tapi kalau kita ingin uji seluruh kemampuan anak dari sejak mulai dari starter motor, kopling, kemudian hidupin, cara ngegas, cara ngerem, kemudian cara nyalip dan seterusnya, kita ambil main semua dari pelajaran pertama dia pegang sepeda motor sampai dia mahir di tingkat lanjut, kita uji secara keseluruhan semua, maka itulah keputusan SMARTIP. Karena ujian tujuannya adalah untuk melihat tujuan akhir dari pembelajaran. Kalau menilai beberapa bagian dalam prosesnya, itu adalah formatif. Apa dia prinsip-prinsip belajarnya? Minimal ada 2 yang dapat Bapak Ibu laksanakan kalau Bapak Ibu tetap dengan kurikulum lama, tetapi ingin mencoba kurikulum baru. Apa 2 hal itu? Pertama, Bapak Ibu bisa mengakses platform Merdeka Mengajar dengan menggunakan akun belajar. Nah, Bapak Ibu, saya mau bertanya ya, mohon jujur ya. Bapak Ibu yang sudah punya akun belajar, coba saya lihat, coba angkat tangan. Bagus. Oke, Bapak Ibu ya, saya kasih tugas. Saya mau dengarkan nanti, ya, 2 minggu kemudian, ya, saya ingin mendapatkan laporan, ya, siapa saja teman-teman yang sudah membuka atau mengakses platform Merdeka Mengajar. Tidak hanya lihat-lihat dan yang apalagi lihat TikTok, di dalamnya nggak ada TikTok ya Bapak Ibu ya. Jadi mengakses platform itu Bapak Ibu kayak web gitu ya. Jadi di dalamnya situ nanti Bapak Ibu bisa melihat belajar regulasi kurikulum Merdeka, kemudian contoh-contoh perangkat mengajarnya, contoh-contoh bahan mengajarnya, apalagi contoh-contoh asesmennya, ada semua di sana. Bapak Ibu ingin membuat modul ajar. Modul ajar tahu apa itu modul ajar? Kalau kurikulum baru, modul ajar itu maksudnya apa? 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 Iya, betul. Iya. Modul ajar di kurikulum baru mirip dengan RPP di kurikulum lama ya. Jadi Bapak Ibu mau buat kurikulum, kalau kurikulum lama buat RPP, perencanaan, termasuk di sana bahan ajarnya, kemudian alat evaluasinya, dan seterusnya, kunci jawaban bahkan dibuat semua di situ. Nah, kumpulan dari bahan-bahan mengajar itu, kalau di kurikulum baru itu disebut dengan modul ajar. Bapak Ibu mau melihat modul ajar, silakan lihat nanti masuk ke platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu mau materi-materi, segudang materi di sana, Bapak Ibu bisa masuk ke dalam sana. Ya. Jadi sekali lagi, mohon Bapak Ibu yang sudah punya kuncinya, silakan kuncinya itu dipergunakan. Jangan ada